Mendengar ini, Andi Rewa tidak bisa menahan diri untuk diam-diam mengagumi kekuatan keluarga Janvier. Biasanya mereka tidak menonjol dan jarang muncul di media. Meskipun banyak rumor beredar, mereka tidak pernah mengonfirmasi ataupun menyangkal. Hampir tidak ada yang benar-benar tahu seberapa kuat mereka. Namun hari ini, Andi Rewa benar-benar melihatnya sendiri. Keluarga Janvier ternyata mampu memanfaatkan berbagai lembaga pemerintah Amerika untuk kepentingan mereka, seperti FBI, CIA, Food and Drug Administration atau FDA, Badan Bea Cukai, bahkan National Security Agency. Semuanya bekerja sama menutup rapat New York dan wilayah sekitarnya. Masing-masing punya alasan sendiri, tetapi semuanya bersama-sama memblokir jalur darat, laut, dan udara, memeriksa setiap orang dan kendaraan. Ini cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan keluarga Janvier di Amerika benar-benar tidak tertandingi. Hal ini membuat Andi mulai ragu. Dia tentu ingin segera membawa Candi Mini keluar dari Amerika. Tetapi sehebat apapun dirinya, dia tidak bisa terbang bebas. Satu-satunya cara keluar adalah lewat pesawat, kapal, atau jalur darat ke Kanada atau Meksiko. Masalahnya semua petugas penjagaan memakai alat perekam yang terhubung ke cloud secara real time. Jika dia menerobos paksa, memang mudah, tapi identitasnya pasti terbongkar. Dan jika identitasnya terbuka, pemerintah Amerika pasti akan memburunya habis-habisan. Bahkan sangat mungkin dia akan masuk daftar buronan global Interpol. Sejak sangkala kembali menemukannya, Andi Rewa selalu berusaha menyembunyikan identitasnya. Bahkan Najwa pun masih belum tahu siapa dirinya sebenarnya. Musuh tersembunyi seperti Lucy Arlan pun belum menyadari keberadaannya. Jika sekarang dia ceroboh, semua usahanya bisa sia-sia, bahkan membahayakan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Karena itu, Andi Rewa tahu dia tidak bisa mengandalkan keberuntungan. Dia harus menemukan cara yang 100% aman, dan keluar dari area blokade saja belum cukup. Tidak ada yang bisa menjamin keluarga Janvier tidak akan memperluas pengepungan. Cara terbaik adalah langsung keluar dari Amerika. Memikirkan hal ini, Andi Rewa bertanya kepada Steve. Keluarga Janvier punya banyak bisnis di seluruh dunia. Kalian pasti sering ke luar negeri. Kalau dalam situasi seperti ini, kalian ingin pergi, bisakah menghindari pemeriksaan? Steve menjawab ragu-ragu. Saat ini, ayahku ingin seluruh keluarga fokus mencari Candi Mini. Hal lain ditunda, jadi kemungkinan besar kami tidak diizinkan keluar. Bahkan banyak anggota inti di luar negeri juga sedang kembali ke Amerika. Andi Rewa mendecakkan lidah. Sepertinya mustahil memanfaatkan jalur keluar keluarga Janvier. Tiba-tiba dia teringat Kanada yang hanya berjarak sekitar 300 km. Dia lalu berkata, kalau tidak salah, dari sini ke Montreal di Kanada kurang dari 400 km. Helikoptermu pasti bisa sampai. Coba pikirkan, dalam kondisi apa ayahmu akan mengizinkanmu segera pergi ke Kanada? Steve berpikir lama, lalu menggeleng. Aku tidak tahu. Urusan Kanada dipegang oleh adikku. Kalau ada apa-apa, ayah pasti menyuruhnya, bukan aku. Saat itu Royce tiba-tiba berkata, Ayah, Ratu Nordik, Queen Helena, akan berkunjung ke Kanada minggu depan. Kakek pernah menyarankan aku mendekatinya. Kalau nanti aku bilang mau ke Kanada untuk menemuinya, mungkin kakek akan setuju. Steve ragu. Itu masih minggu depan dan situasinya sekarang tidak normal. Andi Rewa penasaran dan bertanya, dengan kekuatan sebesar itu, kenapa ayahmu ingin cucunya mendekati Ratu Eropa? Steve menjelaskan, di Amerika pengaruh kami kuat, tapi di Eropa reputasi kami tidak terlalu baik. Keluarga kerajaan di sana memang bekerja sama dengan kami, tetapi tidak mau menikah dengan kami selama ratusan tahun.
Kami mencoba menjalin pernikahan dengan berbagai keluarga kerajaan, tapi selalu ditolak. Namun Helena berbeda. Dia dulu dianggap tersisih, tapi tiba-tiba bangkit dan menjadi ratu. Dan di seluruh Eropa, hanya dia satu-satunya ratu yang belum menikah. Kalau bisa menikah dengan keluarga kerajaan, maka statusnya akan sangat tinggi. Dan Helena adalah pilihan terbaik. Selain itu, analisis kami menunjukkan kepribadiannya berbeda dari tradisi kerajaan. Dia mungkin lebih terbuka terhadap hubungan seperti ini. Bahkan dia pernah menyatakan tidak ingin menikah dengan sesama bangsawan dan ingin menikah karena cinta. Kalau tidak, dia memilih tidak menikah sama sekali. Andi Rewa mengangguk lalu berkata pelan, "Kalau Helena berangkat ke Kanada malam ini, apakah ayahmu akan langsung menyuruh Royce pergi menemuinya?" Perkataan Andi Rewa membuat Steve agak bingung. Dia berkata dengan serius, "Tuan, Helena adalah Ratu Nordik. Kunjungannya ke Kanada adalah peristiwa politik yang cukup serius. Hal seperti ini biasanya sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Tanggal kunjungan yang direncanakan adalah Jumat minggu depan. Masih 9 hari lagi dari sekarang. Mana mungkin dimajukan begitu saja?" Andi Rewa berkata dengan tenang, "Itu bukan urusanmu. Kau hanya perlu menjawab pertanyaanku." Steve berpikir sejenak lalu berkata, "Ayahku memang berharap Royce bisa berhubungan dengan Helena. Itu ide dari beberapa waktu lalu. Beberapa hari ini beliau juga menyatakan bahwa Royce sebaiknya mewakili keluarga Janvier untuk pergi ke Kanada menemui Helena, membangun hubungan terlebih dahulu, lalu melihat apakah ada peluang pernikahan politik. Jika mengikuti rencana sebelumnya, saat Helena tiba di Kanada, beliau pasti akan menyuruh Royce ke sana. Tapi sekarang situasinya khusus. Aku tidak yakin apakah beliau akan berubah pikiran." Andi Rewa berkata, "Menurutku dia tidak akan berubah pikiran. Di satu sisi, kunjungan Helena ke Kanada baginya adalah peristiwa terpisah. Tidak mungkin ada kaitannya dengan Candi Mini 4 penjuru. Lagi pula, perubahan jadwal Helena juga mendadak. Jika dia meminta Royce pergi ke Kanada, baginya itu hanya mengurangi 1 orang dalam pencarian candi. Tapi tidak akan menambah risiko benda itu keluar dari Amerika. Jadi kenapa tidak dilakukan?" Dia melanjutkan, "Selain itu, keluarga Janvier saat ini sedang berada di bawah tekanan opini publik yang besar. Skandal internal dan eksternal terus terungkap. Dan dalam waktu singkat tidak ada cara untuk membalikkan keadaan. Jika bisa mengalihkan perhatian publik ke hal lain, itu jelas lebih menguntungkan daripada merugikan." Steve berkata tidak berdaya. "Secara teori memang begitu, tetapi kami belum punya komunikasi dengan keluarga kerajaan Nordik. Kami tidak bisa mengatur kapan Helena datang ke Kanada. Kalau tetap sesuai jadwal minggu depan, dan Tuan ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi bersama Royce ke Kanada, Tuan harus menunggu beberapa hari lagi." Bagi Steve, dia tidak ingin Andi dan Candi Mini 4 penjuru tetap berada di Amerika. Benda itu seperti bom waktu. Selama masih di Amerika dan tidak berada di tangannya, dia selalu terancam. Selain itu, sekarang dia berada di bawah kendali Andi. Selama Andi belum pergi, keselamatan dirinya selalu dalam bahaya. Meskipun dia yakin Andi Rewa tahu kalau Candi Mini 4 penjuru, dia tidak punya kemampuan untuk merebutnya. Jadi, dari sudut manapun dia berharap Andi segera membawa benda itu keluar dari Amerika. Namun harapan tetaplah harapan. Kenyataan tetap kenyataan. Dia ingin Andi cepat pergi, tetapi tidak bisa membuat Helena datang lebih cepat. Dia juga tidak ingin Andi tinggal menunggu Helena, karena selama 9 hari itu, dirinya dan putranya akan terus menjadi sandera yang tentu berisiko. Maka dia berkata dengan wajah sulit, "Tuan, jangan lihat keluarga kerajaan Nordik, tampaknya tidak terlalu kuat secara ekonomi. Bahkan asetnya mungkin tidak sebesar perusahaan teknologi menengah di Silicon Valley. Tapi mereka punya modal politik yang kuat. Helena masih muda,
tapi tetap seorang ratu. Jangankan ke Kanada, bahkan ke Amerika pun, dia akan mendapat perlakuan sebagai kepala keluarga, sebagai kepala negara. Jadi, bahkan keluarga Janvier pun tidak bisa seenaknya memanggilnya datang. Dan menunggu 9 hari terlalu beresiko. Bagaimana kalau kita cari cara lain saja? Andi Rewa berkata santai, itu tidak perlu kau khawatirkan. Aku akan membuat Helena datang lebih cepat. Steve refleks bertanya, Tuan tidak bercanda kan? Andi Rewa tersenyum tipis. Steve, karena kita sudah berencana bekerja sama, aku juga tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Kau tahu siapa aku? Steve menggeleng. Tidak, memangnya Tuan ini siapa? Andi Rewa menyebutkan namanya dengan tenang. Namaku Andi Rewa. Lalu dia berkata lagi, mungkin kau belum pernah mendengarku, tapi nama ayahku pasti pernah kau dengar. Namanya Sandi Rewa. Steve berseru kaget. Sandi Rewa? Yang 20 tahun lalu membuat keluarga Janvier tidak berdaya itu. Lalu ibumu adalah Belinda dari keluarga Anthony? Andi Rewa mengangguk. Benar. Steve menarik napas dalam-dalam. Pantas saja platform video pendek keluarga Rewa tidak mau menghapus skandal kami. Ternyata kau adalah putra Sandi Rewa. Lalu dia bertanya lagi, Tuan datang ke sini demi candi. Jadi berarti pembocoran tentang penjara Brooklyn, Peter, serta video Matt selingkuh dengan istri kepala penjara juga adalah perintahmu? Andi Rewa berkata lugas, benar, itu memang perintahku. Steve sangat terkejut. Tuan benar-benar luar biasa. Beberapa langkah saja sudah membuat keluarga Janvier menjadi kelabakan. Benar-benar mewarisi gaya ayahmu. Andi Rewa berkata santai, kita semua orang dewasa, tidak perlu basa-basi menjilat seperti itu. Sambil berbicara, Andi Rewa mengeluarkan ponselnya dari saku, mengutak-atik layar beberapa kali, lalu berkata ringan, oh iya, aku hampir lupa memberitahumu. Sejak aku masuk tadi sampai sekarang, ponsel ini terus merekam. Semua yang kita bicarakan sudah terekam. Ekspresi Steve langsung berubah antara kaget dan takut. Dia berkata panik, Tuan Andi, kenapa Tuan melakukan ini? Apakah Tuan tidak percaya kepadaku? Andi Rewa tersenyum. Aku tahu ini tempat anggota inti keluarga Janvier. Jadi kupikir sebaiknya merekam sebagai catatan. Steve langsung merasa putus asa. Dia tidak menyangka proses kerjasamanya dengan Andi direkam. Itu berarti dia kini memiliki kelemahan di tangan Andi. Jika Andi Rewa membawa candi mini 4 penjuru keluar dari Amerika, itu bukan hanya menyelesaikan krisis sendiri, tetapi juga memegang titik lemah Steve. Jika video itu tersebar dan ayahnya tahu bahwa dia membantu Andi, dia pasti akan dihancurkan. Itu berarti dia akan selalu dikendalikan oleh Andi. Namun yang tidak dia ketahui adalah sebenarnya Andi Rewa baru saja mulai merekam. Sebelumnya dia hanya menggertak. Andi Rewa sengaja berkata, tapi tenang saja. Karena kita sudah sepakat bekerja sama, aku tidak akan mengkhianatimu tanpa alasan. Selama kau membantuku membawa candi mini 4 penjuru keluar dari Amerika, posisi pewarismu tidak akan terganggu. Dan aku juga akan menjaga rahasia ini untukmu. Meskipun dulu keluarga Rewa dan kalian punya konflik, namun kerjasama ini bisa menjadi awal yang baru. Kalau nanti ayahmu meninggal dan kau menjadi kepala keluarga Janvier, kita mungkin bisa bekerja sama lebih dalam. Seperti kata pepatah, teman berjalan bersama seumur hidup. Meskipun usiamu sudah tidak muda, hidup 30 atau 50 tahun lagi bukan masalah. Kita masih bisa berteman lama, bukan? Steve yang tidak tahu sedang direkam merasa sedikit lega. Dia sadar apakah rahasia itu akan dibongkar sepenuhnya, bergantung pada apakah dia patuh atau tidak. Sekarang nyawanya di tangan Andi. Masa depannya juga di tangan Andi. Dia tahu dia tidak bisa lolos. Namun Steve bukan orang bodoh. Dia segera menimbang untung rugi.
Jika tidak bekerja sama, Andi Rewa bisa saja menyuruh Hank membunuhnya dan putranya sekarang juga. Sebaliknya, jika bekerja sama, setidaknya nyawanya selamat. Dan jika berhasil membantu membawa Candi Mini 4 penjuru keluar, posisi pewarisnya juga aman. Jika dia bisa bertahan sampai ayahnya meninggal, dia akan menjadi kepala keluarga Janvier. Dengan keuntungan sebesar itu, apa artinya sedikit kelemahan di tangan Andi? Lagi pula kelemahan itu paling berbahaya hanya selama ayahnya masih hidup. Jika nanti dia sudah menjadi kepala keluarga, dampaknya hanya sebatas moral, tidak terlalu penting. Setelah memikirkan semua itu, dia tidak ragu lagi dan berkata dengan tegas, "Tuan Andi, kau tenang saja. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan membantumu membawa Candi Mini 4 penjuru kembali ke negaramu." Andi Rewa diam-diam tersenyum licik lalu bertanya, "Steve, aku ingin tahu, apa yang membuatmu sampai rela mengorbankan keluarga demi kebenaran seperti ini?" Dengan naluri bertahan hidup yang sangat kuat, Steve langsung berkata dengan penuh semangat, "Tentu karena keadilan di dalam hatiku. Tuan Andi, aku adalah orang yang punya hati nurani. Candi Mini 4 penjuru adalah harta nasional negaramu dan telah dirampas oleh Janvier hampir 200 tahun. Sebagai bagian dari keluarga Janvier, aku merasa malu. Jika aku bisa sedikit membantu mengembalikannya ke asalnya, itu berarti aku telah menebus hati nuraniku." Andi Rewa tidak bisa menahan pujiannya. "Bagus, bagus. Steve, aku memang tidak salah menilaimu. Kau benar-benar aliran bersih dalam keluarga Janvier. Jika suatu hari kau menjadi kepala keluarga, keluarga Rewa akan menjadi mitra strategismu." Di dalam hati Steve punya perhitungan kecilnya sendiri. Jika suatu hari dia berhasil mewarisi posisi kepala keluarga, dia sama sekali tidak akan menempatkan keluarga Rewa, yang menurutnya hanyalah keluarga kelas 2 di matanya. Jangan lihat sekarang dia seperti tawanan Andi. Tapi begitu dia melewati krisis ini dan menjadi kepala keluarga, Andi bahkan tidak akan mampu menjangkaunya meski berusaha mati-matian. Pada saat itu apa artinya keluarga Rewa? Tentu saja pikiran seperti ini hanya berani dia simpan di dalam hati. Tidak mungkin diucapkan sembarangan. Maka dia pun tersenyum dan berkata kepada Andi, "Dengan perkataan Tuan, kedepannya kedua keluarga kita pasti akan menjadi mitra terpenting satu sama lain." Andi Rewa juga tahu bahwa Steve punya keinginan untuk berpura-pura, sementara dirinya sendiri juga sedang bermain peran. Ponselnya masih merekam, dan semakin tulus Steve terlihat, semakin besar efek tekanan video itu di masa depan. Maka Andi Rewa berkata sambil tersenyum, "Aku dengar usia ayahmu Howard tahun ini sudah lebih dari 80 tahun ya?" Steve mengangguk. "Benar, ayahku tahun ini berusia 84. Andi Rewa berpura-pura terkejut. 84? Wah, usia yang bagus. Steve penasaran, kenapa Tuan berkata begitu? Andi Rewa tertawa ringan. Pada usia-usia itu biasanya lebih sulit, lebih rentan sakit, dan lebih mudah meninggal. Sekarang sudah mendekati akhir tahun. Kalau beruntung, mungkin ayahmu tahun ini akan meninggal." Reaksi pertama Steve jelas menunjukkan ketertarikan. Bahkan sedikit senyum tak tertahan. Steve merasa kalau dia sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Dalam keluarga besar seperti mereka, tidak ada putra mahkota yang tidak berharap ayahnya cepat meninggal. Dan dia pun tidak terkecuali. Terlebih lagi baru-baru ini sang ayah membuat aturan bahwa siapa yang menemukan Candi Mini 4 penjuru akan menjadi pewaris. Tentu saja Steve berharap ayahnya cepat meninggal, semakin cepat semakin baik. Perkataan Andi tepat mengenai isi hatinya. Dengan sedikit malu, namun juga tersirat kegembiraan, dia berkata, "Kalau begitu, aku terima ucapan baikmu, Tuan." Andi Rewa mengangguk sambil tersenyum.
Kita doakan bersama. Kita doakan bersama." Setelah itu keduanya tertawa hampir bersamaan. Andi Rewa berkata dengan sedikit penyesalan, "Kalau saat seperti ini ada segelas champagne untuk dirayakan, pasti lebih sempurna." Royce yang berada di samping segera berkata, Ada champagne. Di lemari minuman, aku ambilkan." Dia segera berjalan ke lemari mengambil sebotol champagne dan beberapa gelas dengan bantuan cahaya bulan yang samar. Botol champagne terbuka, diikuti suara dentingan 3 gelas yang beradu pelan. Setelah segelas diminum, suasana hati Steve tampak jauh lebih santai dan gembira. Dia pun mulai mengambil inisiatif menanyakan tentang Candi Mini 4 Penjuru. "Tuan, tadi kau bilang kalau Helena bisa datang ke Kanada malam ini akan lebih baik. Apakah itu mungkin?" Andi Rewa tersenyum. "Tentu saja mungkin. Aku akan mengaturnya." Setelah berkata demikian, Andi Rewa menghentikan rekaman video dan langsung menelepon Helena. Antara Eropa Utara dan New York terdapat selisih waktu 6 jam. Wilayah Nordik yang lebih ke timur 6 jam lebih cepat dari New York. Saat New York belum fajar, di sana sudah pagi hari. Saat itu Helena sedang bersama kepala pelayan kerajaan meninjau jadwal beberapa hari ke depan. Tiba-tiba menerima telepon dari Andi. Dia langsung bersemangat. Dia segera menyuruh kepala pelayan pergi, lalu dengan gembira mengangkat telepon. Suaranya dipenuhi kegembiraan, seperti gadis yang sedang jatuh cinta. "Halo, Tuan Andi." Mendengar nada suara Helena yang penuh antusias, hati Andi juga sedikit bergetar. Dia tersenyum dan bertanya, "Helena, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Helena menjawab tanpa ragu, "Baik sekali, sungguh baik sekali, semuanya baik. Kecuali orang-orang kerajaan yang terus mengomel setiap hari, agak menjengkelkan. Tapi itu hal kecil." Andi Rewa penasaran. "Kau sudah menjadi ratu, siapa yang berani mengomel kepadamu?" Helena menghela napas berkata tidak berdaya, "Tuan tidak tahu, meskipun aku sudah menjadi ratu, banyak hal tetap harus mengikuti tradisi kerajaan. Mereka seperti anggota parlemen, setiap hari mengajukan berbagai hal kecil, mengatur apa yang aku pakai, apa yang aku makan, bahkan siapa yang aku temui dan apa yang aku katakan. Yang paling menjengkelkan adalah mereka juga mengatur urusan pernikahanku. Mereka terus-menerus membahasnya tanpa henti." Andi Rewa terkejut. "Ratu juga dipaksa menikah?" Helena mengeluh. "Lebih dari itu, mereka bahkan ingin menculik seorang pangeran dari negara lain untuk menikah denganku. Yang paling mereka khawatirkan adalah garis keturunan kerajaan tidak berlanjut. Tapi aku tidak terlalu peduli. Kalau tidak ada penerus, lebih baik setelah aku meninggal, parlemen langsung menghapus sistem monarki konstitusional." Andi Rewa tertawa. "Sebaiknya jangan katakan ide itu kepada orang lain, nanti dianggap menyimpang." Helena berkata manja, "Aku tahu, Tuan. Hal seperti ini hanya akan aku katakan kepadamu." Andi Rewa tersenyum dan bertanya, "Ngomong-ngomong, ku dengar kau akan berkunjung ke Kanada minggu depan." Helena menjawab, "Benar, itu kunjungan kenegaraan yang diatur oleh pemerintah Nordik. Sebenarnya tidak ada hal penting yang perlu dibahas, lebih kepada tampil di depan publik untuk memperkuat interaksi kedua negara di tingkat masyarakat dan opini publik." Andi Rewa bertanya, "Apakah ada kemungkinan untuk memajukan jadwalnya?" Helena bertanya penasaran, "Dimajukan? Tuan Andi, kenapa kau menanyakan ini? Apakah Tuan akan ke Kanada dalam waktu dekat?" Andi Rewa tidak menyembunyikannya dan langsung berkata, "Aku mengalami sedikit masalah di Amerika Serikat dan perlu lewat Kanada untuk kembali ke Indonesia. Kalau kau bisa datang ke Kanada secepatnya, aku bisa melepaskan diri dari situasi ini." Begitu mendengar itu, Helena tanpa menanyakan detailnya langsung berkata, "Tuan, tenang saja. Aku pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk berangkat ke Kanada secepat mungkin." Setelah berkata demikian, dia melihat jam lalu menambahkan, "Tuan Andi, mohon tunggu sebentar.
Aku akan konfirmasi dengan pihak terkait.